Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Kocoy. Aku pernah bekerja di salah satu pabrik yang bergerak di bidang pengolahan daging di daerah Buah Batu. Aku bekerja di salah satu gudang sebagai operator produksi mesin di gudang. Jika boleh cerita, gudang ini tidak begitu besar. Hanya saja dari ujung ke ujung, masing-masing ruangan mempunyai kulkas yang cukup besar. Apalagi untuk menampung daging-daging yang sudah siap dipasarkan. Pengalamanku yang akan kubagi malam hari ini adalah pengalaman nyataku bertemu dengan hantu. Ya, bisa dibilang aku tidak begitu percaya dengan adanya hantu. Sampailah pada malam itu, aku mendapatkan jadwal shift malam. Jadi aku harus bekerja sekitar jam 6 malam sampai jam setengah 4 subuh. Memang tidak bekerja sendiri. Jika sudah malam, biasanya ada 3 rekan yang akan juga bekerja lembur, termasuk aku salah satunya. Ada Hendra dan Abdul. Mereka satu bagian yang sama denganku, hanya saja berbeda ruangan. Singkat cerita, aku pun sampai di tempatku bekerja. Setelah memarkirkan motorku di garasi, aku lalu menuju ke ruang ganti. Karena memang pekerjaanku ini mengharuskan aku memakai seragam yang sudah disiapkan. Ketika berjalan menuju ruang ganti, aku sepertinya melihat sesuatu. Seperti ada orang juga yang berlari ke arah ruang ganti. Namun dari arah yang berbeda denganku. Kemudian masuk ke dalam ruang ganti. Aku coba berpikir positif. Mungkin itu Hendra, rekan kerjaku. Ku coba panggil dia. Hendra, Ketika aku panggil namanya, tak ada satupun jawaban darinya. Aku tidak begitu menghiraukannya. Lantas aku langsung berganti pakaian menuju ke atas. Setelah berganti pakaian, aku berlari kecil menuju tangga, melewati lorong gelap menuju ruang produksi. Ruang produksi ini terdiri dari beberapa ruangan yang disekat dan di depannya ada sebuah pintu. Pintunya terbuat dari kaca, sehingga bisa melihat ke dalam ruang produksi. Sampai di ruang produksi, aku mendengar deru mesin di sebelah ruanganku. Sudah jelas itu pasti Hendra.
nampak terdengar suara Hendra sedang bekerja. Dan ku dengar dia bekerja sambil bernyanyi-nyanyi di dalam ruangan di sebelahku itu. Ku intip, ku lihat ada Hendra yang memang di situ, sedang menunduk sambil bekerja, memotong daging-daging di ruang produksi itu. Lalu dengan nada candaan, aku berkata pada Hendra, "Dra, lu mau kerja apa nyanyi sih? Lagian tengah malam gini mau nyanyi, ntar diikutin setan loh. Serem tahu, Pak Mali nyanyi malam-malam kayak gini." Aku menegur Hendra. Dia seakan tidak mendengar perkataanku. Sepertinya suara mesin produksi lebih kencang dari suara aku di situ. Malah aku lihat dia semakin menjadi, bernyanyinya semakin keras. Aku acuhkan saja dia. Lalu aku pun lanjut bekerja di ruang produksiku itu. Satu demi satu daging kupotong menggunakan mesin itu. Di sela-sela aku bekerja, aku masih mendengar suara Hendra yang masih saja bernyanyi. Entah dia bersenandung lagu apa. Senandungnya semakin lama semakin keras, bahkan melebihi suara deru mesin produksi ini. Kok dia gak berhenti-berhenti sih nyanyinya? Karena kesal, aku pun pergi menuju ruangan Hendra, bermaksud untuk menegurnya agar tidak bernyanyi pada malam hari. Ku tinggalkan ruanganku dan berdiri di depan ruangan Hendra. Lalu aku ketuk pintu itu dengan keras sambil berkata, "Dra, berisik tahu, nyanyi-nyanyi mulu, ganggu kerja nih. Kalau lu kayak gini terus kerjanya gak bener-bener. Gue laporin ke bos baru tahu lo." Nampaknya Hendra tidak mendengar perkataanku. Entah ada masalah apa dia padaku. Aku seakan dimusuhi olehnya. Bahkan kali ini dia semakin sengaja mengeraskan senandungnya itu. Namun ada yang janggal. Suara senandungnya semakin lama seakan-akan semakin berubah. Iya, ku dengar lagi dengan seksama. Suara itu semakin berubah seperti suara seorang perempuan. Seperti suara seorang perempuan yang sedang bersenandung. Aneh. Penasaran, aku pun membuka pintu ruang produksi Hendra untuk memastikan yang ada di dalam ruangan itu siapa. Dan ketika aku buka pintu ruang produksi itu, astaga, nampak ruangan kosong saja dengan mesin produksi yang menyala. Aku langsung matikan mesin produksi itu. Dan tiba-tiba, astaga, pintu ruang produksi itu terbanting dengan sendirinya. Refleks aku berlari menuju pintu
Dan ketika ku coba membuka pintu itu, loh, pintunya macet, susah terbuka. Kenapa sih ini? Aku lalu berteriak minta tolong. Mungkin saja ada temanku yang lain yang mendengarnya. Tolong! Tolong! Bukain pintunya, tolong! Aku terus menggedor-gedor pintu berharap pintu itu terbuka. Namun hasilnya nihil. Pintu itu seakan terkunci. Hingga tiba-tiba saja ada yang menepuk bahuku dari belakang. Dan ketika aku berbalik, ya Tuhan, tepat di belakangku kini berdiri seorang perempuan menggunakan kemeja putih lusuh dengan wajah yang rusak dan bola matanya yang tidak ada. Kemeja putih lusuhnya itu perlahan berubah warna menjadi merah. Seakan terbanjiri oleh darah yang mengucur dari sekitar kepalanya. Bulu kuduku berdiri seketika ketika melihat sosok itu. Jangan ganggu, pergi. Aku mulai ketakutan setengah mati. Di sela-sela aku berontak, sosok itu mulai merintih kesakitan sambil berkata dengan tangannya yang menjulur ke depan berusaha menggapai-gapaiku. Aku hanya bisa mematung, tak bisa bergerak, sambil terus berdoa agar makhluk itu segera pergi dari hadapanku. Udara pengap di ruang produksi ini membuatku susah bernafas. Hingga nafasku sesak sampai aku pun tak sadarkan diri di ruangan itu. Keesokan harinya, temanku Abdul menemukanku pingsan dan membawaku ke ruang ganti. Dia sempat menanyakanku kenapa aku bisa pingsan. Lalu aku menceritakan semua kejadian yang aku alami tadi malam. Abdul yang sudah lama menjadi karyawan di sana membenarkan jika sudah tengah malam sering mendengar mesin produksi menyala sendiri. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Ketika yang mencari tahu, dia juga mengalami kejadian yang sama denganku. Dia berkata jika mendengar mesin produksi menyala sendiri, lebih baik jangan dicari tahu atau dilihat. Karena suka ada yang jahil di tempat itu. Semenjak kejadian itu, aku beberapa hari setelah itu sering bermimpi sosok perempuan itu datang di mimpiku, meminta tolong. Entahlah. Yang jelas aku tidak bisa membantu apa-apa. Dan terkadang pula samar sering ku dengar senandung yang dinyanyikan perempuan itu. Dan itu kedengar tidak lagi di ruang produksi, tapi di dalam kamarku. Sosok perempuan itu mengikutiku sampai ke rumah.
Sepertinya sosok itu adalah bekas karyawan yang pernah bekerja di sana dan meninggal di ruang produksi itu. Entahlah, itu hanya dugaanku saja. Sampai sekarang aku tidak pernah mendapat jawabannya. Yang jelas, sepertinya perempuan itu meninggal dalam keadaan yang tidak sempurna, sehingga ia ingin disempurnakan.